Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem imun dan hematologi. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Nabila Quran Tunisak dengan NIM 2514201013. Yang kedua Nela Septi Putri Zulna dengan NIM 2514201012. Yang ketiga Meisya Dwi Etmelia dengan NIM 2514201027. Imunologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh. Imunologi berupa mekanisme pertahanan tubuh untuk melindungi diri dari virus, bakteri, jamur, parasit, dan zat asing yang dapat menyebabkan penyakit. Sistem imun bekerja dengan cara mengenali, melawan, dan mengingat benda asing, antigen, yang masuk ke dalam tubuh. Jika sistem imun berfungsi dengan baik, tubuh akan tetap sehat. Namun, bila terganggu, dapat timbul berbagai penyakit. Tentang sistem pertahanan tubuh, fungsinya sebagai pertahanan tubuh untuk melawan patogen, homeostasi, agar tubuh bisa mempertahankan keseimbangan dari lingkungan luar maupun dalam tubuh, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal patogen bagi tubuh. 1. Bakteri. 2. Virus. 3. Jamur. 4. Arasit. 5. Protozoa bersel. 1. Organ sistem imun berada di seluruh bagian tubuh, disebut organ limfoid, yaitu jaringan yang memproduksi, menyimpan, dan memproses limfosit. Jaringan limfoid di nodus limfa untuk melawan antigen yang menginvasi jaringan perifer tubuh. Jaringan limfoid di tonsil dan adenoid melawan antigen yang masuk melalui sap pernapasan. Jaringan limfoid di spleen, timus, dan sum tulang untuk melawan antigen yang berhasil mencapai sirkulasi darah. Jaringan limfoid di dinding saluran cerna melawan antigen yang masuk melalui usus. Pertahanan fisik. Ada dua sistem kekebalan tubuh. 1. Sistem kekebalan non-spesifik, innate immunity. 2. Sistem kekebalan spesifik, adaptive immunity. Sistem kekebalan non-spesifik, innate immunity, merupakan pertahanan tubuh yang telah ada sejak lahir dan merupakan respon terhadap antigen yang dapat timbul walaupun sebelumnya tubuh belum pernah terpapar antigen. Reaksi jaringan yang memberikan sinyal pertahanan sel terhadap infeksi atau luka tidak spesifik, banyak untuk mikroba, serta respon yang aman terhadap luka akibat suhu dingin, panas, atau trauma. Interferon, protein alami dari sistem kekebalan tubuh manusia yang fungsinya untuk menyerang patogen. Sel yang terinfeksi oleh virus akan mengeluarkan interferon mengganggu replikasi virus, antivirus. Interferon memperlambat pembelahan dan pertumbuhan sel tumor. Selain itu, interferon meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag dan merangsang produksi antibodi. Set an example, sel natural killer, sel NK, dan sistem kekebalan spesifik, adaptive immunity, mengenali sel yang terinfeksi dan stres dan merespons dengan membunuh sel-sel ini dan dengan mensekresikan sitokin Y yang diaktifkan oleh makrofag, yaitu sistem kekebalan adaptif dapat menghancurkan patogen yang lolos dari sistem kekebalan non-spesifik. Sistem kekebalan humoral. Antigen merangsang sel B berubah menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi protein terlarut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respons terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut, merupakan protein plasma yang disebut imun. Imunoglobulin, I3, melawan mikroorganisme. IgG membantu memicu respon imunitas. IgG menyebabkan pelepasan histamine dan mediator kimia lainnya. Jumlah paling banyak sekitar 80%, jumlahnya akan lebih besar setelah pejanan pertama, IgM antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi. Antibodi, struktur, berbentuk seperti Y, terbuat dari 4 rantai asam amino, disatukan oleh ikatan disulfide. Interaksi antigen antibodi, fiksasi komplement, netralitadasi, aglutinasi, penggumpala, presipitasi, pengendapa, sistem kekebalan seluler,
Limnosid T spesifik untuk kekebalan terhadap infeksi virus dan pengaturan. Pada mekanisme kekebalan sel-sel T ini harus berkontak langsung dengan sasaran mekanisme respons imunitas seluler. Di perantara sel ekstraseluler, jika antigen dicerna oleh makrofag, intraseluler, jika antigen menginfeksi sel. Gangguan sistem imun, hipersensivitas, alergi, penyakit autoimun, imunodefisiensi. Hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah N. Tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limpa. Darah terdiri dari dua komponen utama. 1. Plasma darah. Bagian cair darah yang sebagian terdiri atas air, elektrolit, dan protein darah. 2. Butir-butir darah, yang terdiri atas komponen-komponen berikut yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Produksi eritrosit. Eritropoiesis terjadi dalam sumsum tulang. Eritrosit menempati 20-30% bagian sumsum tulang yang aktif membentuk sel darah. Antigen sel darah merah. Sel darah merah memiliki bermacam-macam antigen spesifik yang terdapat di membran dan tidak ditemukan di membran sel yang A, B, O, dan H. Sel darah putih, leukosit. Struktur dapat berubah-berubah dan tidak dapat bergerak dengan perantar. Mempunyai macam-macam inti sel sehingga tidak dapat dibedakan menurut inti selnya. Berwarna bening atau tidak berwarna. Keping darah. Struktur trombosit. Ada beberapa sel-sel besar dalam sumsum tulang yang berbentuk cakram bulat, oval, tidak berinti, hidup sekitar 10 hari. Jumlah trombosit 150,000 sampai 400,000 ml, sekitar 30-40% terkonsentrasi dalam limpa dan sisanya bersirkulasi dalam darah. Limpa merupakan organ ungu lunak kurang lebih berukuran satu kepalan tangan. Terletak pada pojok atas kiri abdomen. Fungsi limpa: 1. Pembentuk sel eritrosit. 2. Destruksi sel eritrosit tua. 3. Penyimpanan zat-zat besi dari sel yang dihancurkan. 4. Produksi bilirubin dari eritrosit. 5. Pembentukan imunoglobulin. 6. Pembuangan partikel asing dari darah. Fisiologi sistem hematologi. Dalam keadaan fisiologi darah selalu berada dalam peredaran darah sehingga dapat menjalankan fungsinya. 1. Sebagai alat pengangkut. 2. Mengatur keseimbangan cairan tubuh. 3. Mengatur panas tubuh. 4. Berperan dalam mengatur pH cairan tubuh. 5. Mempertahankan tubuh dari serangan penyakit. 6. Mencegah perdahan. Anemia adalah keadaan di mana massa eritrosit N, or massa Hb yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan O2 bagi jaringan tubuh. Untuk memenuhi definisi anemia, perlu ditetapkan batas Hb, dipengaruhi usia, jenis kelamin, dan ketinggian. Patofisiologi. Timbulnya anemia mencerminkan adanya kegagalan sumsum tulang atau kehilangan sel darah merah berlebihan atau keduanya. Akibat kekurangan nutrisi, pajanan toksik, invasi tumor, atau akibat penyebab yang tidak diketahui. Pemeriksaan diagnosis, tes penyaring, laju endapan darah, lab, sumsum tulang, DEL. Pelaksanaan terapi prinsip yang harus diperhatikan. Terapi spesifik sebaiknya diberikan setelah diagnosis ditetapkan. Terapi diberikan atas indikasi yang jelas, rasional, efisien. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.